Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya Mas Jona ya. Hari ini kita les geografi. Kita bahas dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Gitu ya. Jadi di sini Mas Rian akan jelaskan kembali PPT yang ada di WA-nya Mas Rian. Itu dari Mas Jona. Oke. Dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Seperti ini ya. Konsep dari bab litosfer. Yang pertama, litosfer itu mengacu ke litosfera. Pada litosfera itu dibagi menjadi dua, yaitu litos itu artinya batuan, sphaera itu lapisannya. Jadi istilah litosfer itu bisa diganti menjadi litosfera, di mana litosfera itu kalau dipetakan itu jadi litos itu batuan, sphaera itu lapisan. Dan maka definisi dari litosfer atau litosfera itu sendiri adalah lapisan yang terdiri dari batuan yang mencakup kerak bumi hingga mantel bagian atas. Jadi seperti yang ada di sebelah kiri itu, gambar itu sebelah kiri. Itu litosfer itu mulai dari yang bawah sendiri, inti itu padat ya, inti dalam, terus inti luar itu cair, terus selubung hingga atas itu ya, itu bagian-bagian bumi ya ini kan. Nah, litosfer itu bagian atas ya, yang intinya itu yang terdiri dari batuan ya. Jadi lapisan bumi yang terdiri dari batuan-batuan itu namanya litosfer atau litosfera. Jadi contohnya ya tanah, terus kayak gunung itu masuk litosfer atau kerak ya, kerak bumi ya. Lanjut ya, next ya. Ya seperti ini, kalau bumi dibelah seperti ini jadinya. Jadi bumi itu terdapat lapisan-lapisan, jadi dibagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama itu lapisan atmosfer, yang kedua lapisan kerak bumi, yang ketiga lapisan selubung, yang keempat lapisan inti luar, dan yang terakhir adalah lapisan inti dalam. Untuk inti dalam terlebih dahulu, ini bentuknya itu padat ya. Inti dalam itu logam solid yang padat, yang sangat panas hingga suhu yang ada di mana itu inti dalam itu mencapai 5.000 derajat Celcius, 5.000 sampai 6.000 derajat Celcius. Terus tekanannya itu hingga 3,6 juta atmosfer atau ATM. Itu sangat besar sekali ya. Jika manusia berada di dalam itu mungkin tidak sampai 1 detik wis hilang ya. Nggak hancur lagi tapi hilang. Terus naik ke atas ada inti dalam. Inti luar ya, maaf. Inti luar bumi.
Inti luar bumi ini bentuknya logam cair ya, cair. Di inti luar bumi itu suhunya sekitar 4.000 ya, 4.000 sampai 5.000. Dan untuk diameternya inti luar sendiri itu sekitar 2.000 kilo. Kalau dari Google ini sekitar 2.266 kilo. Itu inti luarnya. Terus di inti luar ini seperti magma ya. Kalau kita tahu magma itu termasuk logam cair ya. Magma itu hasilnya logam cair. Jadi kalau magma itu dibekukan itu kan bisa menjadi batuan. Nah, sedangkan kalau batuan itu dihancurkan terus dilelehkan kembali ya, itu jadi besi atau logam gitu ya. Ya nggak besi aja sih logamnya, bisa tembaga, bisa emas ya. Dan untuk logam yang paling bagus itu emas ya. Sebenarnya ada sih diamond, tapi diamond itu ada yang nganggep diamond itu logam, ada yang nganggep itu tidak. Itu kayak batuan beku, diamond itu bukan logam. Paham ya? Terus selanjutnya selubung ya, atau bagian tengah bumi. Bagian tengah bumi ini terdiri biasanya batuan-batuan mantel ya. Ini selubung atau mantel itu dibagi dua ya biasanya. Ada mantel luar sama mantel dalam ya. Jadi kalau mantel dalam itu biasanya berbatasan langsung dengan inti luar dari bumi ya. Jadi berbatasan dengan inti luar. Sedangkan yang mantel luar ya, atau mantel atas itu langsung bersebelahan atau berbatasan dengan litosfer. Ya, sekarang kita kan lagi mempelajari yang namanya litosfer. Oke, tahu ya, ini kita paham ya. Oke, berarti harus lebih paham daripada fisika atau anak IPA ya. Nah, setelah masuk ke mantel, kita naik lagi yaitu menuju ke litosfer atau kerak bumi. Litosfer itu berada di kerak bumi. Di litosfer itu ada namanya lempeng benua sama lempeng samudra. Di litosfer itu terdiri dari batuan-batuan. Batuan logam. Untuk ketebalan dari kerak bumi sendiri itu bisa mencapai 70 kilo ya keraknya itu. Sedangkan samudra sendiri ketebalannya itu sekitar kedalamannya ya. Samudra itu kedalamannya itu sekitar 6 kilo untuk yang samudra seperti Samudra Hindia. Untuk Samudra Pasifik yang samudra terbesar di bumi ini itu kedalamannya mencapai 9 kilo ya. Dan di Samudra Pasifik itu sendiri terdapat yang namanya palung ya. Palung itu kayak tonjolan ya, atau jurang laut. Dan ada palung yang paling terdalam di Samudra Pasifik yang namanya itu adalah Palung Mariana. Tahu ya?
Palu Mariana sendiri itu pernah diukur sama ilmuwan asal Amerika, itu kedalamannya hingga 12.000 ya, hampir 12.000. 11.000 berapa gitu ya, 11.000 sekian ya. Ya, kalau kita bulatkan jadi 12.000, itu kan masih eh, masih satu orang ya yang meneliti ya. Jadi dan orang tersebut kan belum detail untuk mengukurnya. Bisa jadi ada lumpur yang eh, agak keras ya. Kalau digali bisa ke dalam lagi, atau di Palung Mariana tersendiri itu sendiri ada yang namanya sungai ya. Bisa jadi ya, atau lubang cacing apa gitu kan bisa, atau kayak eh, yang di segitiga Bermuda itu kan bisa gitu ya. Cuma kita ambil kedalamannya itu mencapai 12 kilo. Tuh. Terus lanjut ya. Nah, ini kita bahas litosfer, pasti kita akan membahas yang namanya kerak bumi. Kerak bumi itu tadi kan dibagi menjadi dua ya. Jadi ada kerak benua sama kerak samudra. Nah, kalau kerak benua itu intinya itu kan intinya maksudnya kerak benua itu terdiri dari batuan-batuan gitu. Batuannya itu ya bisa sedimen, batuan granit, ya, batuan kristalin, banyak sekali ya. Selain itu ada juga batuan logam, logam silika, aluminium, besi, emas, dan lain-lain. Itu ada di kerak benua. Itu ketebalan dari kerak benua sendiri itu ketebalannya hingga 70 kilo ya, kerak benua. Jadi kalau kita ngebor ngebor bumi ini ya, itu untuk mencapai mantel ya, mantel atau struktur bumi itu harus menempuh sekitar 70 kilo baru bisa terus ke mantel. Jadi batuan batuan yang ada di bumi ini sangat melimpah ya. Untuk eh, kapasitas batuan itu sendiri bisa hingga 70 kilo ya. 70 kilo kita bisa menambang batu-batu untuk menghasilkan logam. Terus selanjutnya ada yang namanya kerak samudra. Tadi udah aku bahas kalau kerak samudra itu eh, yang paling terdalam di bumi ini adalah Palung Mariana yang sudah diketahui oleh manusia. Sebenarnya masih ada selain Palung Mariana yang memiliki kedalaman lebih dalam daripada Palung Mariana. Cuma masih belum diketahui. Mungkin bisa jadi yang namanya segitiga Bermuda itu ya bisa lebih dalam, tapi belum ada yang berani ke sana masalahnya. Kapal kalau ke sana ya hilang. Di sana soalnya medan magnetnya terlalu kuat sehingga radar tidak bisa mencapai. Bahkan sensor atau kompas itu bisa bergerak sembarang tempat ya. Jadi jarumnya bisa semeraut, tidak pas ya, tidak akurat. Makanya belum bisa ke sana manusia untuk saat ini. Nggak tahu nanti kalau udah ada teknologi yang bisa ke sana, ya kan? Seperti kalau Mas Juna lihat film King Kong yang terbaru ini, yang uh, King Kong sama itu Godzilla itu
itu kan eh, para peneliti kan masuk lubang, jadi ada alam di bawah tanah gitu. Ya itu mungkin saja terjadi di bumi kalau kita tahu. Gitu. Jadi kan manusia ini kan masih terbatas ya, masih memiliki keterbatasan. Belum sepenuhnya bisa meneliti bumi ini. Ya lanjut ya. Ini gambarnya. Gerak samudra itu seperti ini, gerak benua itu seperti ini. Jadi eh, sial, ada sial, ada sima sama sial. Sima itu adalah kerak samudra dan sial itu adalah kerak benua. Jadi di kerak benua itu tadi kan ada sedimen, granit, andesit, metamorf, ada lain-lain. Di kerak samudra itu ada silikon, magnesium, mineral, ferromagnesium, terus batuan basal di situ, di dalam atau di bawahnya samudra. Yang diketahui seperti itu ya, tapi kita kan masih belum bisa tahu secara pasti. Ilmuwan saat ini kan belum bisa tahu secara sepenuhnya apa aja yang terkandung di kerak samudra. Begitu pula yang di kerak benua ya. Mungkin penemu hanya bisa meneliti beberapa kilo saja ya, seperti penambangan yang ada di Vietnam itu hanya mampu menambang sekitar kedalaman 11.000 ya. Setelah itu karena suhunya semakin panas, akhirnya proyek tersebut dihentikan. Nah, selanjutnya ini adalah gambar antara kerak benua dan kerak samudra. Seperti ini ya lempengnya. Jadi antara kerak benua sama kerak samudra itu ada yang namanya zona penunjaman. Di zona penunjaman ini para batuan-batuan itu akan mencair akibat gesekan lempeng. Sedangkan cairan atau batuan magma itu naik ke permukaan. Makanya kenapa kok rata-rata ada gunung, ada pantai. Itu alasannya ini. Karena antara kerak samudra dengan kerak benua itu terjadi yang namanya proses gesekan yang mengakibatkan batuan itu mencair ya. Dan maksudnya itu batuan yang dari kerak samudra itu akan mencair dan batuan yang dari uh, kerak benua ya atau magma cairan batuan itu akan naik ke atas gitu, paham ya? Jadi yang awalnya batuan itu akan mencair menjadi magma, terus magma yang ada di kerak benua akan menaik menjadi gunung berapi. Makanya kenapa ada laut, ada gunung. Rata-rata gunung itu berada di dekat laut. Alasannya itu. Jarang ada gunung di tengah-tengah gurun, pasir, atau di tengah-tengah benua itu jarang. Makanya kenapa kok Indonesia ini dinamakan busur ya, busur gunung api ya. Itu karena langsung berpapasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Indonesia. Tuh. Makanya Indonesia kaya akan gunung berapi. Gitu ya. Dan ini ada selain ada busur gunung berapi, ada juga yang namanya eh, busur gunung berapi tengah benua. Ini ya termasuk eh,
gunung berapi, tapi disebabkan gempa bumi ya, biasanya itu. Rata-rata disebabkan gempa bumi. Jadi ada sih, bukan nggak ada, tapi tetap ada gunung berapi di tengah benua. Cuma itu jarang. Biasanya gunung berapi itu muncul karena gempa yang sangat dahsyat, menimbulkan kerak benua itu retak ya, atau bisa terbelah gitu. Dan semburan magma itu keluar. Nah, karena semburan magma itu keluar, maka timbullah yang namanya gunung gitu ya. Tapi jarang, rata-rata gunung itu pasti berada di pesisir pantai atau pesisir samudra gitu kebanyakan. Terus ada lagi yang namanya gunung api tengah samudra. Gunung api tengah samudra ini sama ya, penyebabnya adalah gempa bumi yang sangat dahsyat di tengah samudra, menimbulkan keretakan dan lubang yang menimbulkan mantel bumi atau magma itu keluar ke samudra dan membeku ya, dan karena kena air yang ada di samudra itu, dan bisa menimbulkan gunung atau pulau gitu, pulau baru. Makanya kenapa di Samudra Pasifik, di Samudra India banyak sekali pulau-pulau kecil. Itu karena ya ini penyebabnya adanya keretakan yang ada di kerak samudra dan bisa mekar ya. Kalau di samudra itu mekarnya itu cepat ya dibandingkan di kerak benua. Karena ketebalan dari kerak samudra dan kerak benua kan beda. Kerak benua hingga 70 kilo, kerak samudra hanya 15 kilo. Jadi untuk keretakan di kerak samudra bisa lebih besar ya, bisa lebih jauh lebih besar. Paham ya? Selanjutnya lanjut ya. Ini adalah peta peta zaman dulu ini, sebelum bumi ini uh, bisa. Jadi ada teori apa itu ya? Masih nggak tahu. Pokoknya teori tersebut itu membahas bahwa bumi itu awal mulanya itu hanya terdiri dari satu benua. Jadi kayak benua Asia, benua Eropa, benua Australia, benua Afrika, itu gabung menjadi satu. Itu disebabkan oleh penggeseran lepek bumi itu tadi yang uh, yang apa itu yang terjadi ya, terjadi juta-juta tahun ini. Pas Jonah lihat Australia ini kan awalnya sepertinya seperti ini awal menjadi satu benua ya. Terus entah kenapa tiba-tiba Australia ini menjadi sendiri ya hingga saat ini. Ya karena pergeseran itu tadi ini ya, ada dikasih panah ya, artinya panah ini membelah. Jadi ini membelah, ini belah, membelah, membelah, ini membelah, membelah. Ini juga kalau yang ini menggabung ya, menggabung, ini membelah, ini menggabung. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, itu yang sebagian dari benua Australia ini menuju ke Atlantik ya. Sedangkan yang bagian utara dari Australia ini itu menuju ke zona ekuator. Yang saat ini ekuator itu
seperti Papua Nugini ya, terus Jepang, Filipina itu adalah zona Ekuador. Terus yang ini nih bisa ya direct Finland. Gabung ya, jadi yang di Pacific Plate ini, piringan Pasifik ini itu gabung. Makanya kenapa kok jadi benua Pasifik itu karena benua Samudra Pasifik karena Pacific Plate ini atau piringan Pasifik ini gabung ke Australia gitu. Jadi benua Australia atau menjadi Indonesia bisa jadi. Terus yang Australia bagian barat ini bisa menjadi India. Dan di bawah Australia ini menjadi Samudra Hindia. Ya, jadi pembagian-pembagiannya saat ini. Nah, ini contohnya keretakan bumi ini ya. Jadi kalau kita lihat seperti kayak lembah, ini adalah hasil dari itu tadi pergeseran. Mungkin bisa jadi ini kalau kedepannya berabad-abad nanti, bertahun-tahun nanti, ini bisa terbelah kalau terjadi penggeseran lempeng yang sangat besar. Ini contohnya. Terus lanjut. Nah, ini kalau yang tadi itu kan contoh di benua ya, kerak benua. Tapi kalau yang ini adalah di kerak samudra. Lanjut. Ini bumi yang sekarang ya, seperti ini ya. Jadi yang bawah itu bumi yang lama, ya peta bumi yang lama. Dan yang atas itu peta bumi yang baru. Jadi kalau kita lihat, ini ya pembagian seperti ini. Awalnya itu gabung ya antara benua Afrika dengan benua Amerika, gabung jadi satu. Benua Eropa gabung ya, terus benua Australia gabung jadi satu. Nah, karena penggeseran lempeng itu akhirnya bisa ya menimbulkan pulau-pulau, bukan banyak benua, 5 benua ya, bukan banyak, tapi 5. Lanjut. Nah, Pacific Plate atau piringan Pasifik itu yang bagian timur itu menuju ke Amerika North atau Amerika gabung. Dan bisa dilihat di California, San Andreas Fault Zone of California is an example of an uncommon on-land landform fault. Ya, jadi terjadi keserasian ya antara Pacific Plate dengan Amerika bagian North, piringan Amerika bagian North. Landform serasi. Lanjut. Nah, ini adalah pegunungan Mount Everest yang ada di Swiss ya. Itu seperti ini. Di Gunung Everest ini kan ada pegunungan ya, pegunungan Everest yang membentang hingga berkilo-kilo. Nah, itu karena adanya itu tadi zona
peralihan itu tadi ya. Nah ini ya, Nepal ini Himalaya. Oh ya, maksudnya pegunungan Himalaya. Nah, membentang ini. Ini aslinya itu awalnya itu kan India itu kan nggak gabung ya. Terus pada akhirnya India itu gabung. Nah, penggabungan India itu menimbulkan Gunung Everest ya. Biasanya kalau ada pulau, terus pulau tersebut itu bergabung ya atau bertabrakan, maka setelah tabrakan itu akan terjadi gunung ya, pegunungan ya, bukan gunung lagi, tapi kumpulan gunung atau yang disebut dengan gunungan. Contohnya ya Himalaya. Ya, dan di pegunungan Himalaya, puncak tertingginya terdapat di Gunung Everest. Selanjutnya adalah tenaga yang mengubah bentuk permukaan bumi. Jadi ada dua, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen itu sifatnya membangun, sedangkan tenaga eksogen itu sifatnya merusak. Contoh dari tenaga endogen itu adalah vulkanisme, tektonisme. Terus tenaga eksogen itu atmosfer, air, dan organisme. Yang untuk tenaga endogen itu biasanya berupa gempa bumi ya. Jadi gempa bumi itu merupakan tenaga endogen atau tenaga dari dalam bumi. Sedangkan tenaga eksogen itu tenaga dari luar bumi. Banyak ya, seperti pelapukan, pengikisan, sedimentasi gitu. Terus kayak apa ya namanya, kalau makhluk hidup itu menjadi fosil itu namanya apa? Menjadi gas ya. Pokoknya itu contohnya ya. Tuh. Ini kalau perbedaan antara vulkanisme sama tektonisme. Jadi kalau vulkanisme itu biasanya dari aktivitas gunung berapi, ya kan, itu biasanya pertanda gunung itu meletus. Sedangkan tektonisme itu rata-rata menimbulkan keretakan ya, seperti tanah, rumah, ya, dan lain-lain. Selain keretakan juga kalau tektonisme itu terjadi di lautan atau samudra ya, itu bisa menyebabkan tsunami. Tapi tidak semua tektonisme yang ada di samudra itu menimbulkan tsunami. Karena yang menimbulkan tsunami itu untuk kekuatan gempanya yang diukur dengan alat yang namanya skala Richter, seismograf ya, skala Richter. Seismograf itu harus mencapai di atas itu ya, 7 skala Richter. Dan untuk kedalaman gempanya itu harus di bawah 10 kilo. Maka itu gempa tektonik yang bisa menimbulkan tsunami. Tapi kalau untuk kekuatan gempanya itu sendiri sangat kecil ya, artinya di bawah 7, dan kedalamannya itu lebih dari 10 kilo, itu tidak akan menimbulkan bencana tsunami gitu ya. Anak geografi harus tahu ya. Oke, lanjut. Kita bahas vulkanisme. Jadi vulkanisme itu terjadi karena pergerakan magma
yang berbentuk cair dan berpijar yang berada di dalam perut bumi ke permukaan bumi melalui diaterma. Jadi intinya itu karena pergerakan magma ya, kan vulkanisme itu. Nah, ini intrusi ada ekstrusi ya. Apa itu intrusi dan apa itu ekstrusi? Intrusi sendiri adalah membukunya batuan, maksudnya batuan beku yang telah menjadi kristal itu meleleh ya, meleleh di permukaan bumi. Itu namanya intrusi. Sedangkan ekstrusi itu kayak erupsi ya, jadi magma yang ada di dalam bumi itu keluar ya, atau membeku. Jadi kebalikannya, kalau intrusi itu meleleh, kalau ekstrusi itu membeku, mengeluarkan. Itu ekstrusi, sedangkan intrusi malah ke dalam, jatuh ke bawah. Jadi batuan yang ada di luar itu jatuh ke magma dan meleleh, sedangkan kalau ekstrusi itu magma yang ada di dalam itu keluar menjadi batuan. Erupsi itu namanya erupsi. Nah, selanjutnya kita bahas yang namanya Ring of Fire. Tadi udah dibahas Ring of Fire ini adalah retakan yang dibuat oleh itu tadi, apa tadi yang disebabkan oleh tektonik mana ini. Jadi ada retakan yang ada di busur gunung Jati ya, atau disebabkan oleh zona penunjaman. Jadi Ring of Fire itu disebabkan oleh zona penunjaman. Itu Ring of Fire. Ya, selanjutnya kita bahas Ring of Fire. Pengertian dari Ring of Fire itu adalah cincin atau maksudku Ring of Fire itu nama lainnya adalah cincin api Pasifik. Artinya itu daerah yang seiring mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang memiliki cekungan Samudra Pasifik. Artinya, jadi berbentuk seperti kapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km.
Terus lanjut. Sebelum Ring of Fire. Ring of Fire itu pegunungan sirkum Mediterania yang berbaris di Eropa Timur, di Eropa Timur Tengah, Asia, dan Afrika Utara. Pegunungan itu disebut sebagai Alpide Himalaya Belt. Bentuk-bentuk ilustri magma seperti ini ya. Jadi 6 itu adalah apolisa atau instrumen magma yang terjadi pada gang yang relatif kecil dan merupakan cabang dari sebuah gang. Jadi ini ya, ini apolisa. Jadi yang kecil ini. Kalau yang 8 kan pasti jadi gunung berapi. Kalau yang 9 jadi perbukitan atau pegunungan. Ya. Jadi yang 6 ini untuk 651 ini tidak pengaruh untuk pegunungan. Tapi kalau yang udah 243 itu sudah menimbulkan kenaikan tanah. Jadi bisa menimbulkan perbukitan dan pegunungan. Tapi tidak menimbulkan gunung berapi. Oke, ini kita bahas nanti ya. Oke. Sampai sini kan udah jam 8. Apa ada pertanyaan di sini? Nggak ada ya. Ya guys, kalau gitu tak cukupkan guysnya. Oke, sekarang udah jam 8. Ya. Cukupkan. Assalamualaikum.